Pernah kepikiran gak sih spiritualitas kita tuh sebetulnya pilihan atau cuma warisan aja? Apakah jalan menuju kebenaran itu harus kita perjuangkan secara sadar? Atau jangan-jangan kita semua ini cuma pemenang dari sebuah lotre kelahiran? Nah, hari ini kita akan coba bongkar pertanyaan yang mungkin ya agak bikin gak nyaman ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini ya. Coba bayangin, kalau takdir spiritual kita udah ditentuin dari sananya pas kita lahir, terus buat apa dong semua perjuangan batin? Buat apa kita capek-capek berusaha jadi orang yang adil, yang baik? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita sepanjang pembahasan kali ini. Sekarang, mari kita masuk ke ide yang paling bikin resah. Gagasan bahwa keselamatan itu pada dasarnya cuma soal untung-untungan, cuma sebuah lotre kelahiran. Nah, ini dia inti dari konsep lotre kelahiran. Intinya gini, takdir spiritual kita itu ditentukan oleh faktor-faktor acak yang sama sekali nggak bisa kita pilih. Di keluarga mana kita lahir, di budaya apa kita tumbuh, ini kan sama aja kayak kita dinilai dari warna paspor, bukan dari isi hati kita. Ini tuh kebetulan biologis, bukan sebuah pencapaian spiritual. Bedanya tuh jauh banget. Di satu sisi, ada spiritualitas sebagai sebuah jalan, sebuah proses transformasi yang butuh perjuangan. Nah, di sisi lain, ada yang melihatnya cuma sebagai status. Semacam hak waris yang otomatis didapat. Analoginya mungkin paling pas soal berenang. Anda kan nggak bisa disebut perenang cuma karena lahir di atas kapal pesiar. Itu status. Anda baru beneran jadi perenang saat Anda sadar terjun ke air, berjuang, dan belajar melawan arus. Nah, itu perbedaannya. Dan kalau kita beneran terima ide lotre ini, ya ini konsekuensinya. Seluruh bangunan spiritualitas bisa runtuh. Perjuangan kita jadi lebih baik, pencarian makna, pengorbanan, semua itu jadi nggak ada artinya. Kualitas jiwa kita jadi nggak relevan lagi. Bahayanya nggak berhenti di situ loh. Saat spiritualitas cuma jadi status, identitas warisan itu sendiri bisa berubah jadi sesuatu yang kita sembah. Menjadi semacam berhala baru yang nggak kelihatan. Coba lihat perbandingan ini. Kalau berhala zaman dulu kan jelas ya, bentuknya patung fisik buat disembah. Tapi berhala modern ini jauh lebih halus. Bentuknya itu sebuah konsep. Misalnya, kelompokkulah yang paling benar. Yang kita kasih kekuatan mutlak untuk menyelamatkan tanpa pernah nanya lagi. Apakah keyakinan ini beneran bikin aku jadi manusia yang lebih baik? Prosesnya tuh pelan-pelan. Agama yang harusnya jadi jalan untuk transformasi diri, malah jadi sekedar label identitas. Iman yang seharusnya jadi proses pergulatan batin, sekarang cuma kayak selembar sertifikat. Dan keselamatan yang harusnya jadi puncak dari perubahan jiwa, malah dianggap sebagai hak bawaan lahir. Kutipan ini benar-benar merangkum semua bahayanya dengan pas. Kalau sebuah agama cuma jadi benteng biar kita merasa aman, tapi nggak mendorong kita buat jadi adil dan peduli sama orang lain, ya berarti agama itu udah kehilangan ruhnya, cuma jadi cangkang kosong aja. Dan ini membawa kita ke inti masalahnya. Apa sih sebetulnya arti iman itu? Apakah cuma sertifikat keanggotaan atau sebuah perjalanan batin yang nggak ada akhirnya? Jadi pilihannya ada dua nih. Kalau kita mendefinisikan iman cuma sebagai afiliasi formal, ya keanggotaan dalam sebuah kelompok, kita balik lagi ke ide lotre kelahiran yang acak itu. Tapi, kalau iman kita definisikan sebagai sebuah sikap batin, proses pergulatan dan penyerahan diri pada kebenaran, maka keselamatan adalah hasil dari transformasi spiritual yang kita perjuangkan sendiri. Jadi, poin krusialnya di sini, kita harus geser perdebatannya. Bukan lagi soal kelompok mana yang benar, tapi jadi pertanyaan yang lebih dalam, lebih personal. Ini mengubah kompetisi antar kelompok jadi sebuah refleksi ke dalam diri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi apakah aku sudah benar? Dan yang menarik, pergulatan kayak gini tuh bukan hal baru loh. Ini juga bukan cuma ada di satu tradisi aja. Di seluruh dunia, dari dulu, para pemikir udah mencoba menjawab masalah yang sama persis. Misalnya, dalam tradisi Abrahamik, ada konsep yang namanya fitrah. Konsep ini bilang kalau setiap manusia itu lahir dengan potensi buat mengenali kebenaran. Jadi, yang dinilai bukan label formalnya, tapi gimana dia merespon nurani dan akal sehatnya. Ini jawaban telak buat ide lotre kelahiran. Tradisi Dharmik juga punya jawaban yang sangat sistematis lewat konsep karma. Menurut mereka, nggak ada yang namanya lotre. Di mana kamu lahir, itu adalah akibat dari tindakanmu sebelumnya. Tapi intinya tetap sama. Yang paling penting adalah usaha sadarmu sekarang untuk memutus siklus itu.
Bahkan nih, kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat sekuler, para eksistensialis punya istilah buat ini, keyakinan palsu atau bad faith. Ini kondisi di mana kita hidup cuma dengan nerima warisan tanpa pernah bikin pilihan pribadi. Buat mereka, spiritualitas yang sejati itu harus lahir dari sebuah keputusan yang sadar dan bebas. Nah, kutipan ini menawarkan cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau lotre kelahiran itu bukan soal untung-untungan, tapi soal kurikulum spiritual yang dirancang khusus buat setiap jiwa? Bisa jadi, orang yang lahir di lingkungan religius diuji dengan kesombongan, sementara yang lahir di luar diuji dengan pencarian makna. Ujiannya beda, tapi tingkat kesulitannya mungkin aja setara. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada pertanyaan terakhir, sebuah pemikiran yang mungkin akan menantang keyakinan kita yang paling dalam. Oke, mari kita coba lakukan sebuah eksperimen pikiran. Bayangin ada seseorang yang menurut sistem kita lahir di tempat yang salah. Tapi seluruh hidupnya itu jadi cerminan nilai-nilai spiritual tertinggi, dia adil, rendah hati, dan penuh cinta kasih. Lalu kita, dengan keyakinan penuh, bilang orang ini pasti akan celaka, hanya karena akta kelahirannya beda. Coba deh kita renungkan ini baik-baik. Di momen itu, siapa atau apa yang sebenarnya sedang kita bela? Apakah kita sedang membela Tuhan yang Maha Adil, atau jangan-jangan kita hanya sedang mati-matian mempertahankan sistem identitas kita sendiri? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan renungkan.